Halo teman-teman, selamat datang di dunia farmasi, tempat di mana ilmu dan inovasi bertemu untuk menciptakan obat yang bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering kita temui dalam produk perawatan kulit dan pengobatan, yaitu sediaan semi-solid dan betametason palerat. Pernah kepikiran gak sih gimana obat oles bekerja di kulit? Nah, kenalin, sediaan semi-solid adalah bentuk sediaan farmasi yang memiliki konsistensi antara padat dan cair. Bayangkan, sesuatu yang tidak sepenuhnya cair tapi juga tidak sepenuhnya padat. Nah, itulah sediaan semi-solid. Sediaan ini biasanya digunakan untuk aplikasi topikal, alias dioleskan langsung ke kulit atau selaput lendir. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk memberikan efek lokal yang lebih lama dibandingkan sediaan cair. Nah, ada beberapa jenis sediaan semi-solid yang wajib kita kenali loh, yaitu salep, krim, gel, dan juga pasta. Eits, tidak hanya jenisnya yang penting loh, stabilitas fisik sediaan semi-solid juga harus diperhatikan. Apa aja sih yang harus dicek? Yang pertama yaitu homogenitas. Homogenitas harus merata. Zat aktif harus terdistribusi dengan baik dalam sediaan. Yang kedua yaitu daya sebar. Semakin mudah menyebar maka semakin nyaman untuk digunakan. Yang ketiga yaitu viskositas. Konsistensinya harus pas, tidak terlalu encer ataupun kental. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan betametason valerat. Wah, namanya terdengar sangat ilmiah ya. Apa sih sebenarnya betametason valerat itu? Betametason palerat adalah turunan ester dari betametason yang termasuk dalam kelompok kortikosteroid topikal. Obat ini digunakan untuk meredakan peradangan dan mengurangi rasa gatal pada berbagai kondisi kulit, seperti dermatitis, eksim, dan psoriasis. Sekarang kita intip lebih dalam yuk tentang strukturnya. Betametason valerat ini memiliki rumus molekul C27H37FO6 dan struktur molekul betametason valerat ini terdiri dari inti siklopentanoperhidropenantren dengan 4 cincin atau 3 sikloheksana dan 1 siklopentana yang terfusi. Ada beberapa gugus fungsi penting pada betametason valerat ini loh, yaitu yang pertama gugus hidroksil, membantu interaksi hidrogen dan meningkatkan kelarutan dan efektivitasnya. Yang kedua, gugus keton, berperan dalam mekanisme kerja antiinflamasi. Yang ketiga, gugus fluoro, meningkatkan potensi antiinflamasi dan stabilitas metabolik. Yang keempat yaitu gugus metil, mempengaruhi interaksi dengan reseptor glukokortikoid. Yang kelima yaitu ester palerat atau pentanoat, meningkatkan lipofilisitas sehingga lebih mudah menembus kulit. Lalu, bagaimana sih betametason palerat bekerja? Yuk kita simak mekanisme kerjanya. Yang pertama yaitu menghambat reaksi inflamasi. Yang kedua, menekan sistem imun lokal. Dan yang ketiga, meningkatkan permeabilitas kulit. Selanjutnya, ada beberapa metode untuk analisis kualitatif krim betametason valerat. Yang pertama, ada uji spektrofotometri UV vis. Krim diekstraksi dengan pelarut organik seperti metanol. Larutan hasil ekstraksi dianalisis menggunakan spektrofotometer UV vis untuk melihat puncak serapan khas betametason valerat pada panjang gelombang tertentu. Metode kedua ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Sampel diekstraksi dengan pelarut organik, kemudian ditotolkan pada lempeng KLT dengan fase diam silika gel. Fase gerak yang sesuai digunakan untuk memisahkan komponen. Dan noda betametason valerat dapat dibandingkan dengan standar berdasarkan nilai RF. Yang ketiga ada spektrofotometri inframerah atau FTIR. Sampel dikeringkan dan dicampur dengan kalium bromida untuk membentuk pelet. Spektrum inframerah dianalisis untuk mengidentifikasi gugus fungsi khas betametason valerat. Dan yang terakhir ada reaksi warna atau uji kimiawi. Betametason valerat dapat diidentifikasi dengan reaksi warna menggunakan pereaksi spesifik seperti asam sulfat pekat atau pereaksi Lieberman-Burchardt yang memberikan perubahan warna khas. Spektroskopi massa menentukan massa molekul dan fragmen karakteristik betametason valerat sehingga dapat mengkonfirmasi strukturnya. Memberikan spektrum massa dengan puncak ion molekuler khas yang mengkonfirmasi berat molekul betametason valerat yaitu sekitar 476 gram per mol.
Kemudian spektroskopi NMR atau spektroskopi nuklir magnetic resonance menentukan struktur dan konformasi molekul betametason valerat dengan menganalisis interaksi inti atom dalam medan magnet. Kemudian HPLC atau KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi menggunakan kolom C18, fase geraknya campuran metanol dan air, serta alat deteksinya yaitu dengan UV pada panjang gelombang 240 hingga 260 nanometer. Metode ini memberikan hasil yang cepat, akurat, dan spesifik. Uji kuantitatif yang digunakan pada sediaan krim betametason valerat berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6 adalah uji kromatografi cair kinerja tinggi. Untuk pengujian pada sediaan ini diperlukan fase gerak berupa variasi campuran pelarut A yaitu air dan pelarut B yaitu asetonitril. Pada pengujian kromatografi dibuat larutan kesesuaian sistem, larutan baku, dan larutan uji. Lalu diukur semua respon puncak, kemudian dihitung persentase betametason dalam krim. Syarat kadar betametason valerat yaitu mengandung tidak kurang dari 97% dan tidak lebih dari 103%. Untuk melakukan analisis kuantitatif betametason valerat, diperlukan baku standar yang sesuai. Di Indonesia, baku standar ini dikenal sebagai Baku Pembanding Farmakope Indonesia atau biasa disebut dengan BPFI. BPFI dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang biasa disebut dengan BPOM dan dapat diperoleh melalui situs resmi Invalabs. Menurut data yang tersedia, betametason valerat dengan kode B02140027 tersedia dalam bentuk BPFI dengan berat 200 mg untuk keperluan kuantitatif. Obat berperan penting dalam dunia kesehatan. Salah satunya kombinasi dari betametason dan dexclorpheniramine maleat yang sering digunakan dalam bentuk tablet. Betametason memiliki efek antiinflamasi, sementara dexclorpheniramine berfungsi sebagai antihistamin untuk mengatasi alergi dan gatal. Betametason valeat sebagai kortikosteroid yang mengandung fluor memiliki daya kerja yang tinggi, namun penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan efek samping seperti pelebaran kapiler dan atrofi kulit. Dalam sebuah jurnal yang berjudul Penetapan Kadar Betametason Valeat pada sediaan krim betametason 0,1% secara kromatografi cair kinerja tinggi, dilakukan analisis kadar betametason valeat pada sediaan krim dengan bejana kromatografi, detektor UV 254, dan KLT. Ada pula bahan-bahan yang digunakan pada percobaan kali ini, diantaranya betametason valeat, triamcinolone acetonida, 5 sampel krim wajah yang diperoleh dari klinik kecantikan, pelat TLC, silika gel, aquades, asam asetat glaseat, atel asetat, metanol, dan asam sulfat pekat. Prosedur pertama yang dilakukan untuk penetapan kadar betametason valerat pada sediaan krim adalah dengan penentuan panjang gelombang maksimum menggunakan larutan standar dan larutan uji yang sudah dibuat. Kemudian diukur menggunakan detektor UV pada panjang gelombang 200-400 nm. Karena betametason valerat memiliki gugus kromofor dan ausokrom, hasilnya menunjukkan bahwa panjang gelombang maksimum betametason valerat adalah 244 nm. Selanjutnya, identifikasi kandungan kortikosteroid topikal di dalam sediaan krim itu menggunakan kromatografi lapis tipis. Dengan membandingkan nilai RF, yaitu parameter untuk mendeteksi konsentrasi betametason valerat dan triamcinolone acetonida dalam suatu krim wajah, di mana kesimpulan dari jurnal ini adalah dari 5 sampel krim wajah tidak ditemukan kortikosteroid topikal seperti betametason valerat dan triamcinolone acetonida pada sediaan krim betametason 0,1%.